Zizi ini difabel, ya, dari lahir atau karena kecelakaan, Ma? Dari lahir. Dari lahir. Karena prematur. Karena prematur. Dari 0 bulan sampai 7 bulan saya baru tahu anak saya tidak melihat. Karena tidak diberitahu sama dokter anaknya. Wow. Kakak sendiri bagaimana? Langsung menerima atau kakak juga pernah punya perasaan kesel juga di awal-awal? Enggak, intinya pernah iri nggak? Pernah iri nggak? Saya sih pernah ya iri banget. Kayaknya kalau aku mati, aku kayaknya bisa lihat deh. Kayaknya kalau aku mati, aku kayaknya bisa lihat deh. Ya Allah, kenapa sih aku tuh terlahir tidak melihat? Aku tuh, mataku tuh udah bagus-bagus lepas bayi. Kenapa sih Engkau memberikan penyakit yang membuat mataku jadi gak melihat? Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the. Hai guys, jumpa di podcast aku, jumpa di vlog aku. Ini adalah teman baru aku, namanya Zizi. Dan juga mama namanya siapa, Ma? Nur Afifah. Dia boleh menyebut. Siapa nama mama? Afifah. Nama lengkapnya? Nur Afifah. Oh, emang Nur Afifah, nama pendek, nama lengkapnya ya? Iya. Nah, hari ini aku ketemu sama Zizi, puji Tuhan dalam keadaan sehat. Dan aku tertarik untuk ngajakin Zizi untuk ngobrol di podcast aku. Karena menurut aku Zizi itu adalah salah satu anak Indonesia yang berbakat dan juga kisah kehidupannya menurut aku sangat menginspirasi, terutama quote unquote kegilaan mamahnya. Kenapa gila? Ini gilanya bukan berarti gila literally gila ya, tapi menurut aku Zizi tuh bisa seperti sekarang ini nggak mungkin kalau mamahnya nih mentalnya mental tempe. Iya, dia percaya diri banget ya. Percaya diri, tapi mamanya pasti harus lebih pede dulu, ya kan? Mamanya insecure. Oke. Please don't insecure Please ya don't mama. insecure ya, Mama. Iya. Kenalin dulu dong, Ma. Zizi itu sekarang kalau nggak salah tadi dikasih tahu di acara kita di Bela Negara ya. Zizi ini adalah salah seorang penyanyi yang dipilih untuk penutupan atau pembukaan, Ma? Penutupan. Yang akan atau yang sudah tahun Kalau yang sudah? 2018 Asian Para Games. Oke. Pembukaan sama penutupan. Ya, opening sama closing. Oh, Kalau yang oke. akan datang tuh ASEAN apa bacanya? ASEAN ya tetap Kalau yang kemarin kan ASEAN. ASEAN, yang, ini yang Asian. besok Asian. Asian. Oh, yang Southeast. Para Games ya? Ya, Southeast Para Oke. Games di Solo. Oke, Ma cerita dulu ya. Zizi tuh usianya berapa sih? Berapa sih? 14. 14 tahun. Tapi sekarang harusnya SMP dong. Ya masih SMP. Harusnya ya. Nah, Tapi masih SMP setara. Dia kan homeschooling setara kelas berapa? 8 Kelas SMP. 8. Oke. Tapi juga ambil program diploma piano Oke. atau setara D3. Iya. Kalau di Indonesia D3 lah. Oke. Diploma. Diploma untuk D3 untuk piano. Piano. Jadi Zizi ini bisa bernyanyi plus juga bermain Ya. piano. Oke. Mama boleh cerita dulu dong. Zizi ini difabel ya, dari lahir atau karena kecelakaan, Ma? Dari lahir. Dari lahir. Karena prematur. Karena prematur. Oke. Apakah Mama pada saat melahirkan prematur langsung tahu bahwa Zizi saat itu tidak bisa melihat? Tidak tahu sama sekali. Dan dokter pun tidak memberitahu sampai di usia dia 7 bulan dia demam. Saya bawa ke dokter, dokternya senterin mata dia. Dari senter itu kelihatan tuh sama si dokter, kok anak ini nggak respon senter. Nah, dokter itu ngasih tahu ke ibu saya bahwa ada kesalahan di mata cucu ibu. Oke. Akhirnya kita periksakan ke rumah sakit. Pokoknya rumah sakitnya pindah-pindah terus. Iya. Sampai di titik akhir itu di rumah sakit Aini yang menyatakan Zizi totally blind di usia 7 bulan, mendadak sekali. 7 bulan. Dari 0 bulan sampai 7 bulan saya baru tahu anak saya tidak melihat. Karena tidak diberitahu sama dokter anaknya. Wow. Dan itu adalah anak pertamanya, Anak Ibu? pertama. Anak pertamanya. Bagaimana saat itu reaksi otomatis pasti sedih ya? Kaget Oh, iya? saya speechless. Saya nggak sedih, saya nggak menangis, saya hanya diam. Numb gitu kayak nggak Yes. ngerasa. Bungkam. Dan dokter hanya memberi saya sebuah buku inspiratif. Ibu, baca buku ini, semoga bisa menguatkan ibu. Yang dia bisa lakukan hanya itu. Wow. Yang buku dari Jepang, saya terlahir buta dan apa gitu, saya lupa bukunya. Oke. Dokter itu memberi saya buku itu. Yang paling ekstrim suami saya, dokter apakah nanya, jika saat ini saya memberikan mata saya untuk anak saya, Wow. apakah bisa anak saya melihat? Dokter bilang, tidak mungkin Pak, karena anak Bapak itu tunanetranya karena syarafnya mata tidak tumbuh.
Jadi mohon maaf, papanya Zizi sudah merelakan itu matanya. bilang sampai saya relain deh, saya kasih Saat mata ini saya juga, supaya anak ini bisa melihat gitu. Tapi nggak bisa juga Nggak bisa, kondisinya. karena masalahnya bukan di lapisan luar, tapi kan sarafnya. Di saraf di dalamnya. Oke. Tadi ada hal yang sangat menarik banget dan sangat menginspirasi menurut aku. Ibu bilang 3 tahun saya berontak, marah, Iya. kesel sama Tuhan, protes. Why me gitu? Iya, why me? Kenapa anak pertama aku gitu ya? Iya. Momen pertama ibu bilang pada saat dokter bilang bahwa Zizi ini akan terlahir totally blind, 6, nggak rasa apa-apa. Ya, nggak biasa. Setelah itu responnya apa, Bu? Saya nggak mau pegang dia, saya nggak, benar-benar saya marah sama diri saya marah sama Tuhan. Saya Muslim, saya nggak mau sholat sama sekali. Saat itu saya benar-benar marah. Saya juga hilang komunikasi sama suami. Pokoknya sama lingkungan pun saya tidak keluar. Jadi dia totally sama pengasuhnya, luar biasa. Terima kasih. Namanya kalau boleh saya sebut ya. Soleka. Ya, sampai sekarang masih hidup. Apal Soleh. Ini ngurusin karena kamu masih dealing with yourself masih gitu ya, Bu? Iya, aku masih proses menerima anakku, masih stres banget. Oke. Jadi yang melatih dia mandiri, melatih dia jalan, melatih dia toilet trainingnya dia itu Soleka? Solekah itu, keren deh. Terima kasih Bakah. Luar biasa. Oke, what was on your mind saat itu, Bu? Apa yang di dalam hati dan pikiran, Bu? Maksudnya apa sih yang Kayak gini loh, Mbak. gejolak sendiri? Kayak gini. Oh, perempuan-perempuan yang memiliki anak tidak syah itu anaknya sehat-sehat banget gitu loh. Tapi saat itu pemikiran Ibu ya? Iya. Nah, saat itu juga kondisi Zizi kan delay development kan. Dia nggak bisa ngangkat kepala itu sampai usia kalau nggak salah 9 bulan. Dia baru bisa berdiri itu usia 3 tahun. Nah, titik baliknya saya tuh saat saya melihat Zizi berdiri. Itu titik baliknya? Titik balik. Saya kayak dendam dengan waktu yang telah saya lalui. Jadi saya mulai membuka diri, belajar. Saya belajar baca, belajar tulis hurufnya dia. Setelah saya bisa, saya tempelin semua panel rumah saya dengan huruf braille. Misalnya tangga, saya tulis tangga. Kamar mandi, saya tulis kamar mandi. Boleh Piring aku saya tambahin? tulis. Sebentar saya. Oh, Mama cerita dulu. Mama cerita dulu. Oke. Sampai sekarang masih ada kayak lemari, saya tulis lemari. Supaya apa? Supaya anak saya terbiasa meraba hurufnya itu. Jadi cara saya untuk memperkenalkan dia pada huruf braille. Pertama kali seperti itu. Wow. Oke, Zizi nanti akan Anti Melani tanya pasti ya. Tapi ini Anti pengen tanya dari kacamata Mama yang berjuang untuk bisa menerima keadaan. Nah, itu sulit Tadi kan sekali itu. Ibu bilang bahwa the acceptance word itu very important untuk orang tua yang dipilih sama Tuhan mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Saat ini kebetulan Zizi adalah tunanetra, totally blind ya. Gimana caranya sampai akhirnya bisa menerima and benar-benar nggak cuma ngomong tapi you are accepting everything yang Tuhan kasih. Begitu saya lihat Zizi bisa angkat kepala, bisa berdiri, itu kayak apa yang saya pikirkan selama ini salah. Saya tuh kayak mikir punya anak kok ora iso opo-opo, bahasa Jawanya gitu. Punya anak kok nggak bisa apa-apa, lihat enggak, angkat kepala enggak, jalan enggak. Itu kayak kenapa aku dikasih kayak gini gitu. Tapi ketika saya melihat dia angkat kepala, dia bisa berdiri, saya langsung taubat, saya langsung minta maaf sama Tuhan, minta maaf, dan saya taubatnya saya itu bukan hanya ngomong, tapi saya benar-benar mendidik diri saya untuk bisa menjadi guru anak saya. 3 tahun yang saya lewati dengan bodoh itu harus saya tebus. Sampai akhirnya saya sekuat ini itu karena saya balas dendam dengan diri saya, kebodohan saya 3 tahun itu. Umur dia dulu, 3 tahun pertama dia hidup. Adakah perasaan feeling guilty saat itu? Aku selalu minta maaf dan memaafkan Mama nggak sayang? Maafin dong. Masa anak gak maafin orang tua, tega amat. Thank you. Astaga. Oke, Kakak Zizi usia sekarang 14 tahun, udah tampil mewakili Indonesia di mata internasional. Dan kakak dipilih Tuhan terlahir berbeda. Kamu tidak pernah melihat warna-warni dunia. Tidak pernah melihat Mama. Tidak pernah melihat Mama. Not balok dan segala penonton yang cheering you up, kamu kakak nggak bisa lihat gitu. Tapi apa dalam hati kakak pada saat bernyanyi, terutama di Para Games seperti itu? Memang Para Games ini kan memang adalah salah satu kompetisi untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus ya. Tapi kenapa kakak bisa pede dan tampil dengan percaya diri? Apakah karena pengen bikin bangga Mama atau memang ada sesuatu yang kakak pengen raih? Ya sebenarnya tuh
banggain mama deh. Oh iya, That's the kayaknya first. pengen kasih hadiah mama ya. Iya. Karena kamu tahu ya perjuangan kita ya. Mama itu ibu yang terbaik buat aku. Kenapa? Kenapa kakak bisa bilang mama adalah, ya of course, you Iya, only have kamu one nggak ada mom. pilihan. Kamu nggak ada pilihan. Tapi kan maksudnya gini, apa yang dilakuin mama? Padahal mama pernah 3 tahun loh abandon you, mama bilang, sampai dia ngerasa feeling guilty. Betul. Tapi apa yang kakak rasain sampai bisa bilang bahwa mama itu adalah the best mom I've ever had? Aku tuh ngerasa apa ya? Sebenarnya kayak gini kak. Sebenarnya nih ya, aku tuh kayak seolah-olah tuh have no time for myself. Biasanya kalau perempuan itu kan nyalon, shopping, me time. me time. I have no time for myself. Real, it's true. Saya seolah-olah kayak tadi alasan saya takut mati sebelum Zizi. Jadi itu yang bikin kamu bangkit gitu. Betul. Waktu saya stres itu saya nggak mau makan dan saya hobi rumah sakit. Lucu nggak? Hobi masuk rumah sakit. Saya tuh sariawan. Saking orang stres ya. Sampai dimasukin ruang ICU. Bukan. Sariawan kan ke ICU, dokter. Aku pengen rawat inap. What? Saya hobi di opnam karena pengen menghindari dia sampai segitunya. Jadi stay di rumah sakit. Supaya nggak berhubungan kontak dengan anak ini banyak-banyak. Iya. Kan di rumah sakit bisa have my me time betul. gitu kan. Oh my god. Oke. Itu mama pernah kayak gitu mama loh, Zi. pernah melewati Pernah jahat begitu loh. proses begitu. Mama Dimaafin nggak? Minta maaf lah, kakak nggak maafin kalau mama itu ngelakuin kayak gitu. Iya. Ya maklum lah kalau kayak gitu. kenapa kakak bisa bilang maklum? Ya kan seperti yang udah mama ngomongin tadi itu, mama dulu sempet jauh dari saya. Mama tuh kan waktu itu mengalami proses denial. Nah terus mama juga stres banget. Kenapa sih saya dilahirin tunanetra begini kayak gitu? Kan waktu itu mama ngomong gitu di semua orang. Kakak ada perasaan sedih nggak? Why my mom even said to have a kid like me gitu? Punya anak seperti aku gitu. Kakak pernah melewati masa-masa gitu nggak, Kak? Kayaknya dia nggak ngerti deh Kayaknya waktu aku nggak ngerti deh sebenarnya, aku nggak ngerti. karena dia full dapat perhatian dari si Makkah tadi kan. Mbaknya itu tadi ya, pengasuhnya ya. Iya. Dan meskipun aku nggak care sama dia kan dia selalu dengar suaraku. As if beside her gitulah. Iya, selalu ada di sebelahnya. As if. Oke, Kak, kakak sendiri kan mama butuh waktu 3 tahun loh untuk akhirnya mama bisa menerima bahwa takdir Tuhan. Ini kan takdir berarti kan. Iya. Ya kan? Kakak sendiri terlahirkan tunanetra, tidak bisa melihat dunia. Sedangkan teman-teman yang lain, walaupun kakak nggak pernah bisa lihat, tapi kan adik kamu cowok bisa main, bisa kesana segini. Kakak sendiri bagaimana? Langsung menerima atau kakak juga pernah punya perasaan kesel juga di awal-awal? Enggak, intinya pernah iri nggak? Iri nggak? Saya sih pernah ya iri banget sama yang melihat ya. Yang melihat. Dia pernah ngomong, Mama, aku tuh sedih banget loh. Sukanya dia bilang gini, mungkin Tuhan itu baru ngasih aku penglihatan setelah aku nggak ada kali katanya. Jadi saking hopelessnya. Jadi tuh aku ngomong gini, kayaknya kalau aku mati, aku kayaknya bisa ngeliat deh. Gitu. Kita dari tadi ngomongin mati parah ya. Nah, tapi itu kan artinya saking segitu Hopelessnya. at that time. Ya, itu manusiawi. Kita nggak boleh mengingkari itu manusiawi. That's part of being human kok. Betul, gitu. itu manusiawi. Terus Kak, terus kakak Terus sampai aku nanya ke dia, kamu tahu nggak melihat itu apa? Dia jawab nggak tahu. Ya udah, kan dia melihat dengan mendengar. Jadi dia ada satu peristiwa yang ada satu piece of music yang sonata patetik yang untuk ujian diploma dia. Sonata Beethoven. Gurunya pun tidak menemukan satu kesalahan pun dari maestro Daniel Barenboim. Ya, Zizi bisa. Sampai gurunya kaget. Akhirnya gurunya itu melihat skor, melihat notasi, mendengarkan musiknya, bener apa yang Zizi temukan. Padahal selama puluhan tahun tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan kesalahan maestro itu. wow. Kok bisa Kak? Iya. That's a very Kata common gurunya, question. ini memang telinga dia yang salah kata dia. Kok bisa Kak? Apa yang kakak rasakan melalui pendengaran kakak? Jadi tuh aku ngerasa Beda beda banget lah
sama pas notasi. sama notasinya kan yang lagu sonata patetik kan ada yang 1, 2, 3. Yang salah itu di di bagian ending. Itu. Wow. Kakak kan seperti tadi mama bilang, apa arti melihat? Kakak juga sebenarnya nggak ngerti karena dari lahir memang tidak pernah melihat. Hanya kan? mendengarkan kita ngomong. Hanya mendengar ngobrol gitu. begini. Bahkan melihat muka mama juga nggak pernah. Mungkin ya merasakan dengan sense yang lain ya kak. Bukan, maksudnya dia hanya mendengar kata melihat tanpa Kata melihat, tahu tanpa arti tahu melihat. arti Tapi melihat. iri dengan orang yang melihat gitu. Iya, sampai mama tadi bilang kakak sendiri kan nggak ngerti sebetulnya arti melihat itu apa. gitu. Iya. Tapi saat misalnya kakak sendiri kan tidak selalu rame-rame. Iya, saat sendirian, Kak. Mama juga kan kadang-kadang kan lagi ada kesibukan sendiri. Kakak pernah ngerasa kesepian kak? Gak ngerasa sama sekali sih, saya sudah terbiasa mandiri di rumah. Jadi kalau mama pergi, saya ngambil makan sendiri, terus ngambil minum sendiri, Mandiri ya. latihan piano juga sendiri tanpa disuruh. Kakak pengen apa dalam hidup ini? Kalau mama tadi pengen kakak sukses, jadi saat mama nanti kan Nggak semua ada. orang akan kembali, semua orang it's Jadi only a sudah matter siap. of. Kalau kakak sebetulnya apa yang kakak pengen raih dalam hidup kakak ini? Aku ingin meraih kehidupan aku itu dengan Cita-cita kamu apa? Kakak pengen apa? Melanjutkan sekolah ya? ingin bercita-cita melanjutkan sekolah musik. Sekolah musik. Iya. Dan Ingin jadi apa setelah sekolah Iya. musik itu? Masa sekolah doang pengen jadi apa? Iya. Iya, Jadi apa? Pengen bikin sekolah ya? Pengen bikin sekolah musik seperti guru les. Jadi gurunya tadi itu menginspirasi dia. Wow. Oke. Gurunya dari pertama sampai Zizi kuliah ini gurunya yang pegang cuma satu orang itu. Wow, itu orang yang menginspirasi Zizi ya. Iya. Waktu di Para Games kak, waktu nyanyi dapat kesempatan itu, gimana rasanya kakak? Kan kakak hanya bisa merasakan dengan telinga, dengan sense yang lain selain sense penglihatan kan kak, gitu. Iya. Bagaimana kakak bisa tampil dengan pede, menyanyikan lagu di depan main piano di tengah-tengah GBK. gitu. Yes. Gimana kak waktu itu kak? Kan sendirian banget Iya. gitu loh, nggak ada yang nemenin. Mama nggak ada di Aku sih sebelahnya. ngerasa kurang seneng banget. Why? Karena kok aku ngerasa kayak aku kehilangan seorang pendamping seperti mama gitu. Jadi Karena mama nggak nemenin. Karena mama tuh nggak nemenin Pak. Kan mama itu udah aku anggap sebagai sahabat sendiri kayak gitu. enggak lah. Bestinya kakak ya? Maksudnya saat Zizi main di tengah-tengah GBK sendirian itu kok kakak berani gitu, padahal nggak ada mama gitu. Iya, tapi aku kurang Nggak seneng suka? aja. Sebenarnya nggak suka? Kurang Tapi seneng banget. Tapi kalau kan hasilnya, tanpa mama. hasil yang keluar kakak berhasil. Bagus. Itu apa yang membuat kakak berhasil? Iya. Ya, aku Percaya diri. Menata pikiranku dulu, terus Nah, sebentar kak, kakak menata pikirannya kakak. Kan kalau kita lagi mau tampil, pasti pikirannya kan banyak macam-macam, gugup lah, ada beban lah, pengen kasih yang terbaik lah segala macam. Kakak gimana menata pikiran kakak? agak ngerasa gugup sedikit, tapi ya berdoa aja lah sama Tuhan biar berhasil gitu. Wow, kakak pernah melewati masa seperti mama juga nggak? Kalau Anti Melani boleh tahu, mama kan pernah ibaratnya protes sama Tuhan, quote unquote. Kenapa sih aku saat itu diberikan anak yang berbeda? Kalau kakak pernah nggak melewati masa itu? pernah nggak nanya sama Tuhan? Aku Mama juga pengen pernah sih, tapi nanya dalam hati Tan. Gimana? Aku tuh ngomong dalam hati. Kenapa sih aku nggak lihat? Nah, Kenapa padahal sih kamu aku nggak tahu nggak bisa melihat itu melihat? apa loh kak. Aku ingin sekali mataku melihat seperti orang-orang yang normal pada umumnya, kayak gitu. Itu saat kakak sedang ngapain kalau pas kepikiran gitu? Pas aku sedang lagi sedih banget lah, sedih banget Pas gitu. kakak sendirian sedih gitu. Sendirian Biasanya gitu. kalau lagi ada teman-teman yang kamu dengar lagi ngobrol-ngobrol, atau justru saat kakak lagi sendiri, kakak sedih? Iya. Saat kakak mendengar adik lagi main sama Iya. teman-temannya atau Iya. mama lagi ngapain sama teman Iya. mama gitu, kakak irinya di situ atau saat sendiri? Saat aku sendiri, jadi tuh aku bilang sama Tuhan, tapi dalam hati nggak keras-keras kayak Iya. mama. Bilang apa kakak? keras kayak mama. Bilang apa kak sama Ya Tuhan? Allah, kenapa sih aku tuh terlahir tidak melihat? Aku tuh, mataku tuh udah bagus-bagus loh pas bayi. Kenapa sih Engkau memberikan penyakit yang membuat mataku jadi gak melihat? Aku ingin seperti mama, aku ingin seperti adik, aku ingin seperti papa bisa melihat gitu. Jadi aku tuh ngerasa sedih banget kalau misalnya aku meninggal ya.
kayaknya aku bakal bisa melihat kalau aku udah meninggal nanti. Tapi semoga kakak dikasih panjang umur Amin, tuh. ya Allah. Tapi sekarang kok justru bisa bangkit, ketemu tadi acara bela negara, ketemu Percaya sama diri Pak juga. Dirjen malah pede. Ketemu Berarti presiden udah 3 kali. ketemu, wah anti Melania aja ketemu belum pernah yang langsung diundang tuh. Dia udah pernah diusap-usap gini Tuh, sama presiden. kakak Diisikin kalah. Jadi tuh aku kan pernah main piano. Aku sekitar umur 8 tahun Ya, pernah ketemu main Pak piano Jokowi sama ya? Pak Jokowi waktu di Rembuk Nasional. Aku main Ya. gondol gondol Pak Jojo. Tapi diklasikin gitu ya? Nah, iya. Terus Pak Jokowi tuh ngomong aku kayak gini. Aku kayak gini nih. Tangan Zizi tetap- digenggam. Bukan, disalimin. Zizi tetap semangat ya, gitu. Nah, Kata nanti Pak Melani mau Jokowi tanya, gitu. apa yang bikin Zizi tadi Gizi bilang? Kok berani sama presiden gitu? Berani sama presiden, berani nyanyi. Sama Pak Dirjen. Pak Dirjen tadi juga di acara Para Games juga. Sedangkan kakak waktu tadi bilang, kakak ada waktu-waktunya kakak bilang kenapa ya Allah kok aku nggak dikasih kesempatan untuk bisa melihat dunia. Tapi kakak sekarang yang bikin kakak itu tetap percaya diri, kakak bisa nyanyi, ketemu sama Pak Jokowi, pede. Kakak ngerasa Allah tuh pengen apa dari kakak? Aku ngerasa Tuhan itu ingin Ingin menunjukkan apa? menunjukkan Bahwa aku itu bisa. Nah, dibalik di balik keterbatasan aku yang seperti ini. Tuhan ingin menunjukkan Tuhan- pada semua manusia Tuhan itu ingin menunjukkan kepada semuanya bahwa setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan kan. Iya. Aku sering mendengar pernyataan seperti itu. Nah, itu jika kakak digali, rasakan. jika digali, Jika digali. Jika jika digali. Jika kalau diam saja anak tidak disekolahin, tapi cuman Ya. asalkan diam dikasih makan, Iya. itu tidak akan membuat anak menjadi percaya diri. Oke. Itu tuh kasihan sekali Kasihan kalau anaknya. Tapi tadi aku senang tuh waktu ibu bilang akhirnya setelah 3 tahun ibaratnya apa namanya sibuk dengan diri sendiri, bangkit. Sibuknya itu bukan sibuk yang have fun. Enggak, tapi dengan pikiran Iya, sendiri dengan ya. pikiran. Gila, sendiri. gila. Gila quote unquote Gila, lah. Akhirnya berani maju, berani akhirnya Membuka diri banget. Membuka diri dan gua harus Bahkan fight global nih gitu kan. demi anak. Apa yang dilakukan saat itu untuk bisa menggali apa yang nih anak saat gua nanti nggak ada supaya nih anak bisa mandiri? Itu Apa yang tadi digali? aku cari di internet apa yang bisa dilakukan untuk anak tunanetra. Di situ tertulis bahwa rata-rata anak tunanetra itu pasti pintar di dunia di seni atau Ya. di musik terutama. Terus- Akhirnya saya belikan alat-alat mainan yang berbunyi, kemudian tumbuh menjadi keyboard, lalu berubah Ya. jadi piano, terus ikut kompetisi sana sini, Ya. akhirnya dapat guru. Wow. Tadi cerita bahwa sempat masukin ke sekolah-sekolah musik, Ditolak. tantangannya apa? Tapi Ditolak. ditolak sama sekali. Nggak hanya sekolah musik, sekolah formal Sekolah-sekolah pun biasa. iya. Aku pernah beberapa kali mau nyoba-nyoba daftar sekolah kayak di itu mereka pada nolak karena mereka Karena tuh harus masuk SLB. nggak Iya. bisa ngajarin aku yang nggak lihat ini. Makanya aku sekolah di SLB Pertanian Raya, di SLB Pembina. Terus aku ngontrak di sana. Wow. Iya, dari TK sampai lulus SD dia di Lebak Bulus, rumahku Cibubur. Karena tidak ada pilihan, no Wow. choice. Jauh banget. Iya. Terus setelah SMP aku mulai banting. Aku harus mengembangkan bakat anakku. Akhirnya aku kuliahin di musik Iya. sambil homeschooling di SMP. Setara SMP ikut PKBM-nya di Salatiga. Wow. Gimana caranya Bu, saat sekarang kan dunia sosial media, pasti punya Instagram, punya Iya. Facebook segala macam, supaya kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya, dalam hal ini dengan anak kita. Karena kadang-kadang kan kita membandingkan manusia. Aku tidak pernah membandingkan anak. Ada perasaan kadang-kadang gitu. Gimana caranya supaya bisa akhirnya nih kayak sekarang fokus, mencintai dan menerima anak sendiri dengan apapun kelebihan dan kekurangannya. Jujur saya tidak pernah membandingkan Zizi dengan siapapun, bahkan dengan adiknya. Tidak pernah bahkan sama adiknya. sekali. Iya. Sama sekali ya Kak ya, tidak pernah Betul. membandingkan. Kalau membandingkan mah itu orang tua yang apa ya, toksik. Iya, kamu ngerasa nggak dibandingin? Enggak pernah Enggak. membandingkan. Kalau dibanding itu misalnya, kamu itu bodoh, nggak kayak kakak kamu gitu. Enggak pernah. Nggak pernah. Jadi saya di sosial media saya tidak pernah memberikan, tidak pernah mengabarkan daily life kami, Iya, iya. tapi selalu prestasi Zizi. Prestasinya. Prestasi saja. Wow. Ibu tadi bilang salah satu misinya adalah pada saat nanti ibu kembali kepada Tuhan. Itu misi utama supaya saya. Zizi bisa
Mandiri survive Itu yang mandiri aku nggak sendiri. mau kalau mamaku tuh meninggal. Iyalah semua doain. Pasti dong, pengennya Pasti. panjang umur. Iya. Mama. Pengennya panjang umur. Kan aku pernah bilang ke mama, Apa sih? nanti kalau misalnya mama udah meninggal atau papa udah meninggal atau adek udah meninggal atau aku, kita dimakamin bareng-bareng Aduh. aja gitu, ngomongnya gitu. Anak ini pemikirannya Jauh banget. advance sekali ya. Wow. Kita dimakaminnya bareng-bareng aja ya, biar kalau kita ngumpul juga bareng, biar kita bisa bersatu lagi. Kan aku pernah ngomong begitu. Wow, advance sekali. Kak, apa nasihat mama? Pasti nasihat mama banyak nih ke kakak. Banyak banget. Tapi apa yang kakak selalu ingat dan jadi pegangan kakak tiap hari? Ya, aku sih Nasihat mama yang paling kakak inget. apa ya? Nggak boleh tantrum lah. Iya. Aku orangnya tantruman. ada ini, Aku kan? boleh Orangnya cerita. Ada autisnya kan? Jadi Zizi ini bukan hanya tunanetra tapi juga ada Autism sekunder yang kalau begini kan nggak kelihatan. nggak kelihatan. Tapi ketika dia nunggu lama, baru. Kan aku pernah tuh Ngamuk-ngamuk sukanya. nunggu di Singapura kan. Aku waktu itu lomba, aku Nggak cuma di Singapura, terus setiap ada kegiatan setiap ada selalu. kegiatan gitulah. Aku pokoknya ngalamin yang Makanya namanya jadi pengalaman, tantrum. akhirnya aku jadi punya ilmu bagaimana menghadapi itu. sadar. Iya. Pasti ada lelahnya dong. Sekuat-kuatnya Iya. pasti ada lelahnya. Percaya lagi- nggak setiap hari berakhir Ya, muncul sedih. kenapa? Aku doa kuatkan aku untuk besok gitu. Karena aku nggak berpikir jauh, nggak. Iya, day by day. Besok, day by day aja. Kayak misalnya aku kemarin Gigi habis konser sama Ya. Amerika sama Belgia. Tiba-tiba ada acara ini. Tiba-tiba ketemu Kamelani Ya, ini. Terus berikutnya Asian Para Games. Itu kan Tuhan yang atur semua. Day by day. Ya, aku nggak mikir jauh. Mereka tuh pada Sampai mention aku semuanya. Kan waktu kemarin itu mereka Udah. dia itu Mention apa? yang bukan mention tapi mengundang untuk Mengundang Asian kakak. Games. Oh, bukan Kan mention, mengundang saya. Dia itu nelpon mama tuh mendadak, menghubungi mama tuh secara mendadak. Bu, nanti ada acara Asian Game di ASEAN Para Game di Solo. Saya ingin mengundang Zizi untuk acara penutupan. Apakah berkenan begitu? Kok kamu hafal? Tapi ini anak pinter banget ya. Iya, cerdas dia. Aku mendengar Dia- percakapan mama dengan Dan Mas langsung- Zizi. Genius di Iya. musik katanya. Wow. Tadi aku tadi kembali kalau saat lagi lelah kayak tadi tantrum anaknya. Aku aja nih makanya aku benar-benar berkaca. Anakku kalau lagi tantrum aja, gitu kan kayak pengen capek lelah Tapi gitu. aku bisa ambil ilmunya, cara Gimana? yang dia diikut sertain ke proses kompetisi kan. Kalau dia di backstage dia akan ngamuk. Kayak tadi di sini dia nggak ngamuk. Kenapa? Karena dia mendengar dari situ. Coba kalau Zizi di sebelah. Kalau lagi tantrum ngapain aja Bu biasanya? Nggak coba praktek. Nangis. Nangis. Ngamuk-ngamuk nggak jelas. Ngamuk. Tapi bukan ngamuk yang kasar. Iya, Tapi iya, iya. Jadi moody ya. Dan kan itu untuk ibu kan juga capek kayak lelah gini. kan. Kakak mau latihan. Cek. Kayak Iya, gitu. iya, Mau jadi makan. moody. Gitu. Kayak gitu. Kakak, sebelum Anti Melani mau minta kakak nyanyi ya, karena kakak suaranya bagus banget. Coba kakak, kan hari esok tuh Tuhan nggak pernah janjikan. Iya, betul. Right? Yang Tuhan janjikan adalah hari ini. That's why it's called present, hadiah hari ini. Betul. Karena future Tuhan nggak pernah Nggak ngasih tahu. It's for sure, ya kan? Iya, betul. Hari ini adalah berkat yang pasti. Kakak bisa gandengan tangan sama mama, bisa ke acara bela negara ketemu Pak Dirjen, bisa podcast sama Anti Melani, disupport sama mama. Kakak mau ngomong apa sama mama? Mama ada di sebelah kiri. Yang mau aku ngomongin tuh begini, Tan. Bilang apa? Mama di kiri. Mama, Iya sayang. aku banyak ngucapin terima kasih kepada Mama karena selama ini Mama udah berjuang keras buat merawat aku dari aku bayi sampai sekarang dalam kondisi aku yang mengalami keterbatasan. Tapi janji ya, jangan tantrum-tantrum lagi. Tapi aku minta maaf banget ya ke Mama karena selama ini aku udah bikin Mama Coba, kesel. kapan tantrum terakhir? Waktu konser kemarin, konser kemarin tantrum. Mama gimana kalau gitu? Kalau mama juga lagi moodnya lagi rungsing juga. Aku nggak boleh begitu. Jadi harus. Harus. Misalnya kakak latihan, pakai latihan segala. Gitu. Dia ngamuknya. Orang sih nggak dengar, tapi Iya, aku kan iya. deket. Pakai latihan segala, terus aku ajak keluar. Aku pipisin biar
Keluar, dari iya. racun yang di dalam keluar gitu, udah ditenangin begitu aja. Oke, kakak pilih satu lagu. Nanti Melani mau dengar suara kakak yang bagus banget. Sebelum kita menutup podcast ini, by the way, thank you very much. Sama-sama. Sudah menginspirasi. Artinya Ya, memang podcast tidak- mendadak. Podcast mendadak, tidak ada yang kebetulan ya. Apa yang ibu mau kasih tahu kepada orang tua yang memiliki anak yang terlahir berbeda, supaya mereka tidak selalu hidup dalam depresi dan sibuk dengan pikiran sendiri. Boleh depresi tapi sebentar saja. Boleh depresi tapi sebentar. Iya, karena depresi itu memang fase denial itu harus dilewati sebelum acceptance, sebelum menerima. Tapi setelah itu harus bangkit ya. Harus, nggak boleh orang tuanya jalan-jalan, belanja-belanji, anaknya cuman sama pembantu di rumah, nggak boleh. Kalau saya stresnya dulu saya nggak belanja-belanja. Saya stres di dalam kamar atau di rumah sakit. Sampai minta diopnam. Sampai minta opnam. Itu berkali-kali minta opnam, sariawan minta opnam. Pilek minta opnam. Supaya ya, ada jarak dari anak ini. Betul. Wah, Itu jangan diikuti. Padahal ternyata anak ini sekarang mengangkat keluarga loh. Iya. Wah. Ayo kak, nyanyi apa kak? Nyanyi lagu. Kakak mau bilang apa sama teman-teman yang lain yang mungkin tunanetra atau Difabel yang terlahir Difabel yang lain? Oke, Tante Melani. Ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mengalami difabel seperti Ya. tunanetra, tunarungu, tunadaksa atau yang lainnya, pokoknya kalian itu jangan pernah menyerah, jangan insecure. Kalian harus semangat dalam berprestasi, meraih prestasi. Lihat itu Beethoven. Beethoven itu seorang pianis. Dia itu mengalami ketulian, tapi dia itu berjuang keras untuk menciptakan sebuah karya-karyanya. Walaupun dia itu insecure, tapi dia tetap bisa menciptakan karya-karyanya dan mendunia sampai sekarang ini. Dan ingat tadi janjinya kak, pengen bikin bangga mama sama. Jangan tantrum. Jangan tantrum. Kesian mamanya. Jangan tantrum. Oke, mau nyanyi lagu apa kak? Lagu Easy on Me. Boleh. Oke, kakak Zizi, ini dia. Rapnya aja. Silakan kak. 3, 2, 1, go. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I have no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Cocok buat dia. Keren, pas banget loh. Enggak cerita Kata-katanya pak liriknya pas banget loh. Kakak terima kasih. Thank you very much kakak. Udah lu bapaknya di tepuk tangan. Hebat loh, luar biasa. Mudah-mudahan anak Indonesia yang lain ya bisa ini menjadi salah satu good example ya Zizi dan juga Mama bagaimana orang tua harus bangkit ya. Tadi Mama pesannya bagus banget. Depresi oke, tapi nggak lama-lama harus bangkit karena anak ini membutuhkan kita, membutuhkan orang tuanya. Dan kalau Zizi terlahirkan tidak pernah bisa melihat warna-warni dunia kalau dia bisa menyanyikan lagu yang dahsyat untuk para games ya, bener ya, Pak bener? Asian Para Games Asian Para 2018 sama 2018 dan Asian Para Games 2020 tanggal 6 Agustus 2022. besok. Yes, kalau Zizi bisa, kalian juga pasti bisa. Iya. Right? God bless you. Semangat. Bye. Thank you Zizi, thank you Mama. Sama-sama, Tante Melanie. Terima kasih sayang.